Gini Mas ya, mulai dari awal, mulai dari kami merintis dari nol, itu kan jangan sampai wisata Pantai Pangasan itu ikoniknya hilang. Iya. Jadi konsep kami mulai dari awal sampai saat ini juga masih diperhatikan itu adalah alaminya. Ini sawah-sawah ini. Sawah-sawah, terus kan jarang ya Mas ya, ada yang namanya pantai itu biasanya pasir, terus langsung pantai, langsung laut. Iya. Tapi kalau di sini kan bisa lihat sawah, terus bahkan ada ikonik yang mungkin dulu kalau warga sini di sini namanya gunung itu namanya Gunung Lanang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pacitanku. Jumpa lagi di acara ngobrol penuh inspirasi. Kali ini kita berada di salah satu pantai yang viral akhir-akhir ini, namanya Pantai Pangasan yang terletak di Desa Kalipelus, Kecamatan Kebon Kabupaten Pacitan. Hari ini kami tim pacitanku sudah bersama Mas Joko. Beliau adalah Ketua Pok Darwis Desa Pangasan yang nanti akan berkenan berbincang dengan pacitanku ya. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Mas Joko. Okay. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Mas Joko, ini terima kasih atas waktunya untuk berbagi dengan pacitanku, dan pada siang hari ini saya ingin menggali gitu Mas ya, menggali bagaimana Pantai Pangasan ini dikelola oleh teman-teman pengelola di Desa Kalipelus ini. Monggo Mas Joko bisa menyampaikan dulu. Sejak kapan sih Mas Pantai Pangasan ini mulai dikelola oleh pengelola di sini? Kalau Pantai Pangasan ini dulunya belum ada pengelolaan Mas. Mulai tahun 2004 kalau nggak salah itu sudah ada salah satu wisatawan itu mengupload foto. Jadi cuma jepretan foto, bahkan foto itu langsung viral Mas. Langsung diupload ke media sosial. Terus dulu sebelum terjadi viralnya Pantai Pangasan ini, jalan itu masih dari atas sana sekitar 5 kilo. Jadi pengunjung itu masih jalan kaki sekitar 5 km. Mulai dari lokasi parkir sampai sini. Tapi berkembangnya waktu, terus kami dari warga setempat, pemuda setempat itu menjadi relawan di Pantai Pangasan. Bagaimana caranya Pantai Pangasan itu menjadi salah satu ikonik di Desa Kalipelus, menjadi salah satu wisata yang mungkin bisa dikembangkan untuk ke jangka panjang gitu. Terus mulai tahun 2010 niku relawan sudah bisa membuka akses, bahkan dari pemerintah desa juga membantu pembukaan akses jalan. Itu juga belum ada belum ada proyek Mas, cuma kerja bakti pembedahan jalan sampai di lokasi parkir sekitar 2 km jalan ke sini. Jadi sudah ada lokasi parkir yang di situ juga dari kami relawan membuat area parkir seadanya. Jadi memfasilitasi wisatawan karena sudah banyaknya wisatawan yang datang. Tapi di sini juga kasarannya belum siap untuk menerima wisatawan. Itu. Terus tahun 2018 pemerintah Desa Kalipelus membentuk Pok Darwis, kelompok sadar wisata, itu direkrut dari pemuda-pemuda yang relawan ikhlas untuk menjadi pengelola di Pantai Pangasan. Dan mulai tahun 2018 itu juga masih apa ya Mas ya? Masih jauh perjalanannya. Rintisan masih jauh. Mulai dari lokasi parkir ke sini itu sekitar 2 km. Terus alhamdulillah pada tahun 2017 kalau nggak salah itu ada program TMMD. Tentara Masuk Desa itu. Ya alhamdulillah sudah ada pembedahan jalan sampai di lokasi sekitar 1 km. Jadi di situ belum ada tempat parkirnya. Kami babat alas kasarannya kalau orang Jawa. Itu dari relawan membuat area parkir di situ juga seadanya, dan pada saat itu juga belum ada tiket masuk. Sebelum itu kami juga hanya menyediakan kotak sadar wisata. Monggo kerso seandainya jenengan itu mau membantu untuk kemajuan wisata Pantai Pangasan, silahkan monggo. Tapi kalau seandainya tidak memberikan, kami tidak memaksa gitu. Yang penting kami dari relawan itu memberikan fasilitas keamanan, kenyamanan untuk wisatawan yang masuk ke Pantai Pangasan. Siap. Terus mulai dari tahun 2020 niku kami mengajukan ke pemerintah desa untuk
peningkatan masuk, dan tahun 2021 mulai bulan, kalau nggak salah bulan Mei. Berarti baru-baru ini? Baru-baru ini gitu. Peningkatan masuk itu ditetapkan, diperdeskan. Karena kami kalau dari Dinas Pariwisata kemarin sudah pelatihan kalau yang namanya penarikan itu jangan sampai ada yang namanya pungli. Jadi kami meminta untuk pemerintah desa memberikan perdes. Perdes di situ diatur bahwa Pantai Pangasan itu tiketnya nominalnya berapa itu sudah diperdeskan. Mulai tahun 2021 ini alhamdulillah juga sudah di tiket masukkan, tapi juga baru berjalan berapa bulan itu sudah tutup lagi ini Bu. Jadi kendalanya di situ Mas. Siap. Itu perkembangan mulai dari awal sampai saat ini. Berarti benar dari nol ya? Mulai dari nol Mas. Mulai dari hutan belantara sampai saat ini juga sampai alhamdulillah ada aksesnya. Akses masuk, PMMD masuk, dana desa, dan tahun ini bahkan tahun depan insya Allah masuk. Salah satu prioritas desa juga ya pembangunan desa. Misalnya kan di zaman COVID ini kan yang diprioritaskan untuk dana desa itu peningkatan ekonomi sama wisata. Ya. Kalau ini sendiri sih Mas, yang ditawarkan apa sih Mas dari Pantai Pangasan ini ke wisatawan agar teman-teman yang ingin berkunjung itu tertarik ke sini? Mungkin konsep wisatanya, terus panoramanya mungkin bisa disampaikan Mas. Apa sih yang unik di sini yang tidak ada di tempat lain mungkin? Gini Mas ya, mulai dari awal, mulai dari kami merintis dari nol, itu kan jangan sampai wisata Pantai Pangasan itu ikoniknya hilang. Jadi konsep kami mulai dari awal sampai saat ini juga masih diperhatikan itu adalah alaminya. Sawah-sawah ini. Sawah-sawah, terus kan jarang ya Mas ya. Ada yang namanya pantai itu biasanya pasir, terus langsung pantai, langsung laut. Tapi kalau di sini kan bisa lihat sawah, terus bahkan ada ikonik yang mungkin dulu kalau warga sini di sini namanya gunung itu namanya Gunung Lanang Mas. Gunung Lanang tuh. Mulai dari zaman nenek moyang itu sudah dinamakan Gunung Lanang. Jadi mungkin itu Mas yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Pantai Pangasan itu. Yang pertama alaminya, mulai dari sawah yang mengelilingi pantai, terus gunungnya yang mungkin notabene orang-orang berkunjung itu mirip candi gitu. Candi Prambanan. Gitu. Kalau untuk ininya sendiri Mas, ke depan ingin konsepnya seperti apa, termasuk fasilitas dan sebagainya, mungkin bisa dijelaskan juga Mas. Kalau fasilitas kami tetap konsep alami Mas. Alami. Kalau yang namanya bangunan permanen, mulai dari awal kami terbentuk Pak Darwis itu jangan sampai ada bangunan yang benar-benar permanen di lokasi wisata. Radiusnya sekitar 100 meter. Soalnya kan di sini kemarin sudah ada program PTSL bahwa di sepadan pantai itu sudah menjadi milik pengelolaan wisata. Gitu. Terus konsep-konsep seandainya nanti ada bangunan permanen dan lain sebagainya itu di atas radius itu Mas. Di atas radius itu. Jadi tetap kami dari pengelola bahkan pemerintah desa mempertahankan Pantai Pangasan itu natural terus menjadi ikon Desa Kaliplus nih. Jadi wisata pantai dekat dengan sawah gitu ya. Nonton sawah ya nonton pantai juga. Soalnya kan kadang kalau orang kota biasanya jalan-jalan ke pantai itu biasanya hanya melihat pantai, tapi kalau di sini bisa melihat dikeliling hutan sawah, bahkan rata-rata kalau pantai itu kan pasir, tapi di sini ada sawahnya. Kalau di bawah juga ada karangnya Mas. Karang juga. Ada karang. Nanti kan bisa ditawarkan juga Mas, nanti ke depan mungkin wisata edukasi, nanam sawah misalnya. Kemarin ada juga saya nonton YouTube yang nanam sawah sama warga sini, itu kan menarik ya. Itu mungkin ke depannya di konsep seperti itu. Ada lagi Mas yang mau disampaikan terkait Pantai Pangasan ini, mungkin suka dukanya dalam mengelola pantai, mungkin wisata. Suka dukanya itu gini Mas, mulai dari nol itu kan ada perjuangan Mas. Ada perjuangan, bahkan warga itu kan banyak yang belum paham kaitan dengan wisata. Kalau sawah itu biasanya hanya digunakan untuk pencaharian petani padi, tapi kalau saat ini alhamdulillah semua pemilihan lahan di sini sudah paham semua kalau wisata itu jangka panjangnya akan menjadi lebih baik gitu. Bahkan mulai tahun kapan ya? Tahun 2010 kalau nggak salah. Itu kami dari pengelola itu bahkan
menginginkan yang pemilik sawah itu nanti jangan sampai menjual sawahnya. Milik pribadi, walaupun 100 meter dari sepadan pantai ini sudah menjadi haknya pengelola, tapi tetap pemilik lahan itu mengelola terus agar wisatanya itu bisa berkembang. Berarti ini masih milik warga, tapi diserahkan ke pengelola atau gimana Mas konsepnya? Ini kan tanam padi nih. Ini kan kalau sawah di sini, ini kan kemarin juga sudah koordinasi dengan warga setempat kalau yang namanya sepadan pantai itu hanya hak milik, tapi bisa mengelola, tapi kalau nanti dijual belikan itu nggak boleh. Tergantung niatnya. Soalnya kalau eman-eman Mas. Iya. Kalau nanti Pangasan lebih berkembang kan eman-eman. Ini kalau untuk camping juga sudah ada Mas ya, untuk fasilitas misalnya apa toilet, musola, parkir dan sebagainya, bisa dijelaskan sekalian Mas. Kalau musola dan toilet itu tahun 2021 baru pembangunan. Insya Allah nanti 2022 sudah ada toilet, musola sama MCK itu tadi. Tapi kalau untuk MCK darurat kami sudah menyediakan, walaupun seadanya cuma untuk buang air besar seperti itu sudah ada. Tapi kalau untuk mandi itu belum bisa. Tapi alhamdulillah anggaran dana desa tahun 2021 ini direalisasikan untuk pariwisata. Insya Allah untuk dikembangkan ke Pantai Pangasan itu. Ya intinya warga di sini, pemerintah di sini sudah sangat mendukung sekali tentang ini ya. Itu satu penting Mas untuk mengangkat potensi ini. Ada lagi Mas terakhir yang menyampaikan pesan untuk warga dan pemerintah mungkin sekali terakhir ini, sesi terakhir. Pesan kami untuk warga khususnya warga dan wisatawan, kalau untuk berkunjung ke Pantai Pangasan hanya satu Mas yang kami inginkan adalah kebersihan. Soalnya setiap wisatawan yang masuk kami memesan sampah tolong nanti kalau tidak dibawa ke atas dikumpulkan menjadi satu, karena kami di sini juga membentuk divisi kebersihan. Betul. Kasihan banget kalau wisatanya sudah alami, sudah natural, tapi ada sampah itu kan menjadi presiden buruk lah. Untuk pemerintah Mas mungkin barangkali ini. Untuk pemerintah harapannya karena Pantai Pangasan ini adalah wisata yang baru, embrionya baru muncul, jadi mohon dukungan baik dukungan itu moral, material untuk support semuanya lah untuk kemajuan Pantai Pangasan, karena juga kedepannya Pantai Pangasan juga insya Allah akan menjadi ikonnya Kota Pacitan. Siap. Terima kasih Mas Joko atas waktunya. Semoga Pantai Pangasan semakin jaya ya, dan corona segera hilang sehingga wisatawan bisa menikmati keindahan naturalnya pantai di sini. Terima kasih teman-teman Pacitanku, demikian ngobrol inspirasi kita pada hari ini. Jangan lupa kalau ke Pantai Pangasan, tadi pesannya Mas Joko, jaga kebersihan, karena Pantai Pangasan itu identik dengan naturalnya, ya gitu Mas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.